Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, betapa banyak nikmat karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua ini. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur dan mampu meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menambah nikmatnya kepada kita dalam hidup ini, sehingga kita termasuk orang yang berbahagia dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Bapak dan Saudara sekalian, rasa bahagia itu di dalam hati kita, yang namanya rasa. Bagaimana rasanya gula manis? Kalau manis itu dijelaskan, maka semakin sulit kita untuk memahami tentang manisnya gula itu. Tapi apabila gula itu kita cicipi di lidah kita, baru kita bisa merasakan, oh manis itu seperti itu. Karena rasa manis itu kita rasakan, kita alami sendiri. Apalagi yang namanya nikmat iman, sebagai karunia terbesar bagi umat manusia ini. Apabila kita sudah menikmati lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus manifestasi dari iman itu, termasuk diantaranya adalah rasa persaudaraan, rasa ukhuwah. Bapak dan sekalian, kalau rasa ukhuwah yang ada ini terbangun karena adanya iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, maka sungguh hidup ini akan terasa bahagia. Ya Pak ya, terasa apa? Bahagia. Yang lalu kita sudah sampaikan bahwa persaudaraan dalam Islam itu merupakan manifestasi daripada keimanannya. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin kuat tali persaudaraannya, semakin kokoh kebersamaannya dalam hidup dan kehidupan ini. Begitu pula sebaliknya, kalau imannya lemah, ya, imannya lemah, maka persaudaraannya juga apa? Lemah. Karena itu kita harus berusaha keras untuk menumbuhkan iman ini, membangun iman itu sendiri, sehingga ada kekuatan dalam diri kita ini untuk mewujudkan suasana kehidupan yang penuh dengan persaudaraan. Materi kajian kita ini masih dalam kerangka untuk membangun persaudaraan. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang metode praktis pembinaan ukhuwah Islamiyah, yaitu cara-cara yang sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kepada umatnya ini, untuk membangun persaudaraan di antara kita ini. Memang pokoknya adalah bagaimana membangun iman. Orang itu kalau sudah memiliki iman yang kuat, maka upaya untuk membangun persaudaraan itu akan mudah dilakukan. Jadi kalau imannya kuat, maka akan ringan untuk melangkahkan kaki, melakukan hal-hal sebagai teknik mewujudkan persaudaraan. Nah, itu saya lihat. Jadi kalau gak ada iman, maka melakukan teknik-teknik
atau cara-cara atau pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan membangun persaudaraan itu amat berat. Silaturahim aja kalau itu kan kelihatannya sederhana Pak, ya Pak. Silaturahmi sederhana. Tapi kalau ada iman, itu kita akan enak melangkahkan kaki untuk silaturahmi. Memberikan senyum kepada saudaranya saja. Kalau tidak ada dasar iman itu juga berat. Ya, kalau senyumnya senyum pramugari, ya, senyum duit. Nah, ya, senyum dalam kerangka uang. Senyum yang betul tulus dari hati. Ya, karena dorongan iman. Kalau imannya kuat, maka akan mudah untuk memberikan ya suasana kegembiraan kepada saudara-saudaranya. Nah, Rasulullah SAW memberikan petunjuk praktis dalam membangun ukhuwah Islamiyah itu diantaranya adalah memberitahukan kecintaan kepada orang lain tentang kecintaannya itu. Jadi kalau saya Bapak sekalian mencintai bapak-bapak, maka saya itu disuruh oleh Rasul untuk menyampaikan tentang kecintaan saya ini kepada bapak-bapak semuanya. Bapak-bapak kepada istrinya juga begitu. Ya, itu disampaikan rasa cintanya kepada istrinya itu, kepada anak-anaknya itu. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk memberitahukan kecintaannya itu kepada orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza habbar rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitakan ya kepadanya bahwa dia adalah mencintainya. Itu diperintahkan oleh Nabi. Jadi kalau kita ini mencintai saudara kita, kemudian kita sampaikan, maka itu berarti kita sudah menjadikan sunnah dalam membangun apa? Ukhuwah di antara sesama kita ini. Oh ya, sekarang ini kalau sepertinya keakraban kita kurang antara kelompok-kelompok yang ada, antara pimpinan-pimpinan organisasi besar yang ada di Indonesia ini, ya, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, atau pimpinan-pimpinan yang lain tingkat nasional. Ya, mestinya dengan keimanan yang kuat itu mendorong beliau-beliau itu, pemimpin-pemimpin itu untuk saling menyampaikan rasa cintanya kepada saudara yang lain. Ya, pimpinan Muhammadiyah menyampaikan kecintanya kepada pemimpin NU. Wah, kan luar biasa itu sekalian, ya Pak. Pimpinan Salafi menyampaikan ya, kecintaannya kepada saudaranya. Ya, yang mana? Pokoknya Jamaah Tabligh. Pimpinan Jamaah Tabligh Nasional. Pokoknya gitu. Ya, itu. Ya, pimpinan Tarbiyah menyampaikan kecintaannya kepada pimpinan HTI Hizbut Tahrir. Oh, gitu. Nah, ini memang diperintahkan oleh Nabi dalam rangka membangun apa? Ukhuwah ini. Jadi kalau kita ini memiliki rasa cinta kepada saudara kita, maka kita sampaikan ya rasa cinta kita itu kepada saudara kita itu. Dan itu adalah diperintahkan oleh Nabi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Anna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun faqala, ya Rasulullah inni la uhibbu hada." Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lamtah?" Qala, "La." Qala sallallahu alaihi wasallam, "A'limhu." Falahiqahu. Faqala, "Inni uhibbuka fillah." Faqala, "Ahabbaka alladhi ahbabtani lah." Rawahu Abu Dawud. Bapak sekalian, ada seseorang ya yang berada di tengah-tengah Nabi, dia berjalan. Maka orang tersebut mengatakan kepada Nabi, "Hei Nabi." Maka berjalan seorang. Ya, ada seseorang bersama Nabi, kemudian ada seseorang lewat. Maka seseorang yang bersama Nabi itu mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, aku mencintai orang tersebut, orang yang berlalu tadi itu." Maka Nabi berkata kepadanya, "Apakah kamu telah memberitahukan kecintaanmu itu kepada saudaramu itu?" Maka orang tersebut mengatakan, "La, belum wahai Nabi." Atau tidak wahai Nabi. Maka Rasul mengatakan, "A'limhu." Ya, beritahukan kecintaanmu itu kepada dia. Falahiqahu. Maka orang tersebut ya bertemu menjumpai orang tersebut, faqala, kemudian dia mengatakan, "Inni uhibbuka fillah."
aku mencintaimu karena Allah. Nah, ya. Orang tersebut mengatakan kepada orang yang dicintai tadi itu karena perintah Nabi. Ya. Aklimhu kata Nabi. Maka dia menjumpai dan orang tersebut mengatakan, inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Faqala, maka orang yang dikatakan cintanya kepadanya tadi, orang yang mendapatkan pernyataan cinta dari mengatakan, ahabbakal ladzi ahbabtani lah. Ya, semoga orang yang kau cinta kepadaku karenanya, yaitu Allah berarti. Semoga Allah yang karenanya kamu mencintai saya, mencintai Anda. Kita lihat. Ya, habbakal ladzi ahbabtani lah. Nah, ini petunjuk kepada kita semua apabila karena keimanan kita mencintai seseorang karenanya, maka kita nyatakan, kita kabarkan kecintaan itu kepada orang tersebut. Dan apabila kita katakan seperti itu, maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai orang yang mencintai orang karenanya itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini perlu kita lakukan Bapak-bapak sekalian. Ya, dalam jamaah masjid ini umpamanya, ya kita kan Masya Allah saya mencintai saudara sebagai teman seiman, ya, teman sejamaah, ya itu, ya terasa seperti itu, ya sama dengan kita mencintai istri kita karena Allah. Nah, itulah mencintai anak-anak kita karena Allah, mencintai tetangga kita karena Allah, mencintai sesama orang mukmin karena Allah. Itu kita lakukan. Yang kita harus tumbuhkan suasana yang penuh dengan kecintaan ini, agar terjadi keakraban di antara kita semua sebagai upaya-upaya untuk menumbuhkan persaudaraan, memperkokoh persaudaraan di antara kita. Bapak dan sekalian, kemudian selanjutnya petunjuk praktis. Ya, yang pertama tadi apa, Pak? Kalau kita mencintai saudara kita apa? Kabarkan, kita sampaikan. Petunjuk praktis itu. Yang kedua, bila berpisah memohon doa. Ya, kalau kita bisa silaturahmi ke rumah saudara kita sama iman, ya kemudian kita mau berpisah, mohon doa. Ya, mohon doa ini ya. Jadi mohon doa kita. Atau kita mau pergi haji, mau pergi umroh, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan saudara kita, mohon doa. Nah, itu sekalian. Itu juga menambah apa namanya? Keakraban di antara kita ini. Suami mau pergi kerja, begitu. Ya, salaman sama istrinya, sama keluarganya, mohon didoakan. Nah, itu sekalian. Istri tinggal di rumah, depoi di rumah, ngurusi anak-anak, pendidikan anak-anak dan seterusnya. Ya, ketika suami mau meninggalkan rumah untuk pergi mencari maisha, nah itu, ya kita didoakan. Nah, itulah sekalian, itu untuk menjaga apa namanya? Suasana kemesraan, suasana keakraban, suasana ukhuwah di antara kita. Dalam hal ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Beliau berkata, istadzantun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aika fa qala kalimatan ma yasruni anna li biha dunya wa fi riwayatin qala asrikuna ya ukhayya fi du'aika. Umar bin Khattab berkata, aku memohon izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah. Maka Rasulullah mengizinkan untukku. Maka Rasul mengatakan, wahai saudaraku, jangan sampai melupakan aku untuk mendoakanku. Coba, sekalian. Jadi Nabi malah mengatakan, wahai saudaraku, jangan lupa mendoakanku. Maka Rasulullah mengatakan sebuah kalimat yang menggembirakan siapa? Umar bin Khattab ini. Ya, dalam kehidupan di dunianya ini. Dalam kalimat yang lain dikatakan bahwa aku menyertaimu wahai saudaraku dengan mendoakanmu, dalam kalimat yang lain. Jadi itu namanya, kalau kita ini mau berpisah dari saudara kita, maka saling
minta didoakan, gitu ya. Saling minta apa? Didoakan. Nah, karena itu mungkin Umar ketemu dengan Nabi. Nabi adalah pemimpin, Nabi sosok yang lebih mulia dari Umar, maka Umar mohon doanya. Nah itu makanya dalam kalimat yang lain, dalam riwayat yang lain seperti itu. Aku menyertaimu wahai saudaraku dengan memanjatkan doa untukmu. Lalu Nabi juga di ayat di riwayat yang lain, wahai jangan lupa wahai saudaraku untuk mendoakan. Jadi Bapak sekalian berbahagia, jadi ini ada dasarnya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang tua kita, orang-orang alim kita ini. Kalau kita berkunjung bersilaturahmi, pada waktu kita menjelang berpisah, mohon didoakan. Ya, ada doa seperti kita ini, ada doa kafaratul majelis. Kalau ada doa rapat, setelah saya rapat juga ada doa penutup rapat. Ya gitu. Doa-doa setelah ada kegiatan dalam rangka mengabarkan atau mengingatkan kita, kadang-kadang dibaca surat Al-Asr. Nah itu ya, doa mengingatkan kepada kita semuanya. Hal-hal itu dilakukan adalah dalam kerangka membangun kebersamaan. Ya, ada upaya untuk membangun keguyuban di antara kita ini. Jadi harus kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, orang lain melakukan supaya guyub, supaya terjadi kebersamaan, kemesraan di antara saudara mereka. Padahal mereka itu ikatannya bukan ikatan iman yang benar. Ya, orang-orang kafir itu kan imannya adalah iman yang enggak benar. Semakin diimani semakin enggak benar. Ya, mereka membangun keakraban dan mereka membangun yang enggak benar loh coba. Kita yang benar, Islam ini, keimanan kita adalah keimanan yang benar. Maka harus kita perkuat supaya upaya-upaya di antaranya adalah membangun kebersamaan, membangun ukhuwah persaudaraan ini terus tumbuh dan berkembang sehingga umat Islam itu menunjukkan keutuhannya, kesatuannya, kebersamaannya. Nah gitu. So, kalau kita sudah dilihat, orang Islam solid, ya, orang Islam itu kokoh persaudaraannya, saya kira orang lain belum apa-apa sudah sungkan. Ya, belum apa sudah sungkan. Intinya sudah diperhitungkan kekuatannya. Tapi kalau kita ini senangnya kok rame saja, bertengkar terus, malah kiai-kiainya yang ngajak bertengkar. Nah itu repot jadinya Bapak sekalian berbahagia. Ya, malah repot jadinya itu. Tidak ada ajaran begitu dalam Islam ini. Gimana membangun iman kok ngajak bertengkar terus? Hanya masalah-masalah yang sepele. Pada masalah-masalah yang usul, masalah iman ini, konsekuensinya adalah melahirkan persaudaraan. Dan ini yang harus kita lakukan untuk dikokohkan, untuk dibangun. Nah ini poin-poin begini perlu sambil santai kita perhatikan. Oh seperti itu ya, teknik-teknik, jalan atau cara-cara sederhana untuk membangun persaudaraan. Kemudian selanjutnya, bila berjumpa hadiahkan seulas senyum. Seulas senyum Pak, senyum saja. Ya pramugari itu Pak diajari senyum Pak. Pinter itu senyum ya, pramugari, salesman, sales, ya para sales itu diajari bagaimana bermuka yang manis. Nah kita ini suka bermuka masam kepada saudara kita, ya, bukan berarti terus senyum. Artinya kita harus bagaimana bermuka manis kepada saudara kita ini. Tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Masa hanya memberikan senyum saja berat, apalagi ngasih uang, apalagi bantu melepaskan beban-beban dan penderitaannya, baru ngasih senyum saja berat. Coba kiai dengan kiai, coba saling ngasih senyum bagaimana? Pimpinan kelompok, golongan, saling ngasih senyum kepada saudaranya. Kadang-kadang sewot Pak, betul Pak? Karena beda partainya sewot. Ya. Nah ini karena kepentingan, karena al-hawa, karena hawa nafsu itu membuat suasana persaudaraan ini menjadi kacau. Pas kemudian Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu sekali-kali meremehkan sesuatu untuk berbuat bajik, untuk berbuat baik, untuk berbuat ma'ruf. Walaupun kamu itu sekedar ya memberikan wajah sumringah,
Wajah apa? Sumringah. Itu wajah yang berbinar-binar. Wajah yang welcome, yang penuh persaudaraan, yang bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaramu. Jadi kalau kita ini sekarang jangan sampai kita ini bakhil, ngasih senyum saja apa namanya, sulit kepada saudara kita ya. Jangan sampai. Dan jangan meremehkan yang namanya senyum. Nah, gitu, senyum. Seolah senyum itu sangat berarti dalam membangun persaudaraan. Ya, apalagi kalau senyum itu dari hati yang paling dalam, yaitu karena iman, karena dorongan iman, karena spirit iman. Senyum karena iman, maka itu akan sampai batin kita yang paling dalam. Aduh, betul-betul dia adalah saudaraku. Betul Pak? Dan kalau senyum duit, kayak pramugari itu kan hanya di bibir saja Pak. Ya, nggak sampai di hati itu. Ya, senyum duit, nah, beda itu. Ya, senyum menjadi pelaris sepeda motor, oh, beda itu. Senyum menjadi pelaris mobil, beda itu. Jadi kalau senyum karena iman dari hatinya yang paling dalam, maka itu sangat berarti dalam menciptakan suasana kebahagiaan dalam membangun persaudaraan. Ya Pak ya. Oleh karena itu jangan diremehkan. Ya, upaya-upaya walaupun sederhana, senyum. Ya, jangan medit atau bakhil untuk memberikan senyum kepada saudaranya dalam membangun persaudaraan sebagai manifestasi daripada keimanannya. Kemudian selanjutnya teknik-teknik untuk membangun persaudaraan secara praktis adalah berjabat tangan, Pak. Saya sudah senang itu. Ya, para imam ini ya berdatang berjabat tangan dengan Bapak sekalian. Ya, itu senang, itu baguslah itu ya, ketika ketemu saudara yang berjabat tangan itu. Sebab itu juga dicontohkan oleh Nabi. Ya, dalam setiap kita berjumpa dengan saudara kita, ya upayakanlah untuk membangun sebuah persahabatan yang akrab dengan berjabat tangan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dari hadis riwayat Abu Dawud, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim yang berjumpa kemudian dia saling berjabat tangan kecuali keduanya diampuni oleh Allah sebelum dia berpisah. Ya. Jadi kalau kita berjabat tangan, ketemu jabat tangan dan menunjukkan keakraban karena kecintaannya kepada saudara kita, saudara saya, karena Allah, ya, maka Allah SWT mengampuni orang tersebut sebelum berpisah. Nah, sebelum berpisah kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Bahkan jabatan yang akrab itu merontokkan dosa-dosa yang ada pada kita. Nah, saya sedang ya Bapak sekalian ini dalam jamaah ini sering ketemu, assalamualaikum, berjabat tangan, menunjukkan keakraban dan dilakukan dari hati yang dalam. Ya, ada orang yang melengos begitu, ya, salam saja enggak, berjabatan tangan tidak, karena masing-masing punya kepentingan dari presiden umpamanya. Itu memang ya, berat lah. Ya, kalau pemimpin begitu ya enggak juga bisa jadi contoh dalam membangun apa namanya kebersamaan. Katanya NKRI tapi kok jabatan tangan saja berat. Karena kepentingan sesat, betul Pak? Ada kepentingan politis. Nah, itu enggak bisa jadi contoh yang seperti itu. Nah, mestinya tokoh-tokoh Islam itu Pak sekalian berbahagia nampak itu loh. Yang di tingkat pusat, yang di tingkat atas itu sedemikian rupa sehingga kelompok bawah ini, ya masyarakat akar rumput kita ini sebagai makmumnya itu, oh iya, bapak-bapak kita sudah dalam kebersamaan ya, sudah membangun keakraban sedemikian rupa ya. Nah, itu kan menarik jadinya itu, menyejukkan hati sehingga yang di bawah juga ikut akrab dalam membangun kebersamaan dan membangun persaudaraan. Jadi yang dari yang atas-atas dulu, dari kiai-kiainya dulu lah. Kemudian selanjutnya yang kelima berikutnya adalah menyambung silaturahmi. Nah, ini sekalian, ini kemarin sudah kita sampaikan tentang silaturahim ini. Ya, kita nyambunglah, jangan sampai kita memutuskan hubungan antara persaudaraan kita ini, antar saudara kita ini, apalagi saudara senasab, seiman lebih lanjut. Ya, jangan sampai kita ini mudah untuk memutuskan hubungan karena persoalan-persoalan sepele, persoalan gono gini dan lain sebagainya, sehingga kita ini retak hubungan kekeluargaan kita, sehingga kita menjadi permusuhan yang di antara kita. Jangan sampai terjadi. Nah,
Allah SWT berfirman dalam hadis kudusinya, qala Allah Ta'ala haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabrani dan Tabrani. Allah SWT berfirman dalam hadis kudusinya, sungguh-sungguh ya akan mendapatkan kecintaan dari aku orang-orang yang membangun kecintaan karena aku. Nah, ya. Jadi seperti tadi itu, orang-orang yang membangun kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbatil mutazawirina fiyya, dan sungguh-sungguh ya, mendapatkan kecintaan dari aku orang yang saling mengunjungi, menziarahi karena aku. Nah, ya. Kalau hidup di kota Surabaya yang sibuk, kota-kota besar seperti Jakarta, ya, itu sulit Pak untuk mengunjungi saudaranya itu. Ya, kunjung ya ke rumahnya itu sungguh pekerjaan yang amat berat. Ya, paling tidak komunikasi lewat telepon ya, saudaranya. Ya. Dan memang kalau imannya kokoh ya mengunjungi saudaranya walaupun macet seperti itu. Tapi kalau dilakukan karena Allah, wah semakin macet, wah nilainya semakin tinggi. Maka wujud kecintaan Allah kepadanya juga semakin apa? Tinggi pula. Nilai seseorang itu tergantung pada nilai pengorbanan dan perjuangannya. Ya, kalau kebaikan itu diperoleh dengan penuh pengorbanan dan perjuangan, maka Bapak sekalian yang kami hormati, dia juga mendapatkan nilai ya setara dengan nilai pengorbanan dan perjuangan yang diberikan. Selanjutnya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Sungguh-sungguh akan mendapatkan kecintaan kepadaku orang yang saling memberikan pertolongan karena aku. Ya, karena apa? Aku. Jadi kalau kita ini memiliki kepedulian kepada sesama, punya kepedulian kepada sesama, dan itu kita lakukan karena Allah, maka itu mengundang kecintaan Allah kepada orang tersebut. Nah, Bapak sekalian, sungguh bahagia kita ini mendapatkan ajaran yang seperti ini. Hal-hal yang bersifat teknis, tetapi ini punya dampak yang luar biasa dalam membangun keakraban di antara kita ini. Kemudian kita gemar untuk memberikan ucapan selamat, ya. Ucapan apa? Selamat. Nah, orang-orang lain itu mudah untuk memberikan selamat, buka perusahaan, kirim selamat, ya Pak. Ya, sukses ujian, selamat. Ya, baru bangun rumah bagus, oh selamat, gitu. Ya, gitu. Jadi kita ini mari kita mudah untuk mengucapkan apa namanya? Selamat. Karena itu dicontohkan dalam Islam. Masa orang lain itu mudah untuk mengucapkan selamat kepada temannya, kepada koleganya. Kita ini komunikasi kita itu jelek sekali. Padahal persoalan komunikasi itu sangat menentukan dalam membangun sebuah keakraban, dalam membangun persaudaraan, dalam membangun sebuah kepemimpinan. Di masalah komunikasi Pak, antar kita itu komunikasinya kurang. Kadang-kadang salah dalam berkomunikasi. Bahkan dalam berkomunikasi menimbulkan fiksi, apa namanya? Nah ini jangan ya. Kita harus pinter-pinter berkomunikasi. Harus memiliki salesmanship yang bagus. Itu orang-orang bagian marketing itu, bagian pemasaran itu diajari betul itu bagaimana ya membangun komunikasi. Ya. Apalagi kita akan membawa kebenaran begini sekalian. Ya, kalau kita pembawa kebenaran, membawa Islam ini mestinya karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana sunnah dalam berkomunikasi. Ya ini harus kita lakukan dengan baik. Termasuk diantaranya adalah memberikan ucapan selamat ya kepada saudara kita yang berhasil, yang sukses. Rasul mengatakan man laqiya akhahu bima yuhibbu liyasurrahu dzalik sarrahu Allahu azza wa jalla yaumil qiyamah. Barang siapa bertemu kepada saudaranya, barang siapa bertemu saudaranya kemudian dia membahagiakannya, ya itu mengucapkan selamat itu ya terhadap apa yang menjadi keberhasilannya, maka Allah SWT akan membahagiakan orang tersebut di hari kiamat. Nah, Bapak sekalian, kalau ada orang sukses, kita ucapkan selamat suksesnya, loh gitu. Maka Allah juga akan membahagiakan orang yang mengucapkan selamat kepada saudaranya itu di hari kiamat. Pada hari apa?
kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Umpamanya kalau saudara kita punya anak, melahirkan apa? Anak. Lalu itu kita ucapkan apa? Selamat. Ada doanya juga. Barakallahu laka wa waladika min indihi wa syakra lahu bi khairin wa quwwatin. Itu biasanya begitu kita ucapkan ketika saudara kita punya apa? Anak. Barakallahu laka wa waladika. Semoga Allah memberkahi kamu dan anakmu min indihi, sebagai karunia dari siapa? Allah SWT. Wa syakara lahu, dan Anda bersyukur kepada Allah karena kedatangan apa? Anak tersebut bi khairin wa quwwatin, ya, dengan baik dan kekuatan. Jadi Pak sekalian bermi, ini doa-doa yang kita sampaikan ya, nanti bisa kita tulis nanti. Saya suruh menulis nanti bagian apa namanya? Takmir, untuk hal-hal untuk mengucapkan apa namanya? Selamat ini. Yaitu ketika punya anak, kita doakan barakallahu laka wa waladika min intihi wa syakara lahu bi khairin wa quwwatin. Ketika datang bepergian, kita ucapkan alhamdulillah alladzi sallamaka wa jama'a syamla bika wa akramak. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kamu dan telah mengumpulkan kesuksesan untuk kamu, dan Allah telah memuliakan kamu dengan apa? Keberhasilan itu. Ketika pulang dari jihad, dari bertugas dakwah, bertugas melakukan tabligh umpamanya, ya, jadi pulang dari jihad diucapkan alhamdulillah alladzi nasraka wa azzaka wa akramak. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menolongmu, memberikan pertolongan kepadamu, ya, kemudian memuliakanmu dan telah mengokohkan keberadaanmu, ya, memenangkanmu. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menolongmu, memenangkanmu dan memuliakan kamu. Itu kalau kita perang dari apa? Pulang dari jihad, dari perang. Datang dari haji. Kalau bapak-bapak ya, saudara kita pulang dari haji, kita ucapkan selamat juga. Yang seperti ini jangan Rasulullah. Qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Qabilallahu hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Wa ghafara dzambaka, dan mengampuni dosamu. Wa akhlafa nafaqataka, dan mengganti biaya yang kamu keluarkan. Ya. Jadi coba kalau kita doakan seperti itu kan bahagia, Pak. Aduh, yang pulang haji juga merasa bahagia, Rek. Kita pulang haji didoakan oleh saudara-saudara kita ini. Itu. Jadi bukan iri yang ditumbuhkan, bukan kebencian. Wah, haji uang dari mana? Oh, tidak begitu. Itu namanya meretakkan hubungan, bukan membangun ukhuwah ini namanya. Jadi kita sama doakan karena wujud kecintaan kita kepadanya. Ya, karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan pada mereka yang pulang haji, qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Dan Bapak sekalian berbahagia, ketika nikah, nah itu kemarin Jumat yang lalu, ya, imam kita ini Pak Sabah, ya, menikahkan putranya hari Minggu besok. Imam kita Pak Ustadz Kiai Hasud, ya kita sampaikan kepada mempelai berdua, ya, doa-doa untuk hal itu diajarkan oleh Nabi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, itu kita sampaikan. Ya, kita memang harus hafalkan ini Pak. Ya, itu, dan dipahami artinya dan kita hayati, dan betul-betul itu adalah letupan dari hati kita yang paling dalam sebagai manifestasi keimanan kita membangun persaudaraan. Ini barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kemudian kalau kita selesai menjalankan ibadah puasa, kita juga mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, gitu. Taqabbal ya karim, ya. Kalau ada orang berbuat baik, membantu kita, yang memberi kita dan sebagainya, Allah kita mengucapkan barakallahu laka fi ahlika wa malika wa jazakallahu khairan. Paling enggak wa jazakallah. Bahasa Indonesianya terima kasih. Ya, ucapan-ucapan yang baik begitu kita lakukan Bapak sekalian. Nah, hal ini semua adalah dalam rangka membangun keakraban di antara kita ini. Itu adalah merupakan cara-cara sederhana, ya, metode praktis untuk menumbuhkan persaudaraan.
Kemudian selanjutnya memberikan hadiah, Pak. Memberikan apa? Hadiah. Ya, hadiah kepada istri kepada suami, hadiah kepada kepala sekolah, Wakasek, anaknya dididik, kepada guru-guru, hadiah kepada imam. Tuh, itu kan hadiah, Pak. Kalau berikan hadiah lah. Ya, walaupun permen sebiji gitu ya. Hadiah, suka memberikan hadiah. Ya, Rasul mengatakan alaikum bil hadaya fa innaha turithul mawaddah wa tudhibbud dhain. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, karena hadiah itu akan bisa mewariskan al-mawaddah, rasa kasih sayang, rasa cinta kasih. Wa tudhibbud dhain, dan akan menghilangkan kebencian. Jadi saling memberikan hadiah itu bisa menghilangkan apa? Kebencian dan membangun tali asih, tali kasih sayang di antara kita ini. Rasul juga mengatakan tahadau tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Ya, tahadau tahabu. Hadis riwayat Tabrani. Ya, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya akan tumbuh kecintaan di antara kalian. Kemudian selanjutnya adalah membantu keperluan. Nah, ini banyak, Pak, membantu keperluan kebutuhan ini. Sesama saudara kita banyak lah ya. Yang namanya manusia ini makhluk berkebutuhan. Dalam hidupnya ini tidak pernah tidak. Maka kita perlu membantu sesama saudara kita ini. Ya, apalagi saudara kita yang dalam kondisi kesulitan. Saya kira wujud keimanan seseorang dan persaudaranya sesungguhnya adalah ketika saudara kita sulit dan kita datang untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Itulah sebenarnya persaudaranya sesungguhnya, Pak. Ya, persaudaranya apa? Sesungguhnya. Ya, ketika kita dalam kesulitan, justru pada saat itu kita datang untuk memberikan pertolongan. Ini ada hadis yang cukup panjang. Rasul mengatakan man nafasa mu'minin kurbatan min kurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang yang beriman dari kesulitan dunianya, maka Allah akan melapangkan ya padanya kesulitan pada kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Itu ya. Jadi kalau kita saling membantu sehingga kesulitan saudara kita ini bisa teringankan, bisa terselesaikan. Ya, problem-problem yang ada itu bisa terselesaikan. Nah, kalau itu kita lakukan karena Allah, maka Allah SWT akan memudahkan kita, melapangkan kesulitan kita di hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sulit, maka Allah akan memudahkannya di dunia ini dan di akhirat kelak. Jadi kalau ada saudara kita yang sulit, mari kita bantu. Mari kita bantu. Mari kita mudahkan sehingga Allah SWT memudahkan orang tersebut terhadap urusannya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, kekurangan ya saudara-saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi enggak boleh kita ini ngobrol kejelekan ya. Baik kalian ya, suka gosip. Ya karena niru bintang film yang jadi figurnya di TV setiap hari ditonton. Dalam sinetron ya, akhirnya Bang Sen jadi pinter gosip. Nah, itu salah, Pak. Tidak boleh. Kita mengumbar aib saudara kita, tidak boleh. Apalagi sesama mukmin. Karena tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada kecuali Nabi dan Rasul. Maka bagaimanapun hebatnya seseorang, tetaplah punya kekurangan. Itu, Pak. Nah, apalagi kita ini, Pak ya. Ya itu. Oleh karena itu, mari kita tutupi aib, kekurangan saudara-saudara kita ini sebagai wujud dalam membangun keakraban ya dalam kehidupan berjamaah ini. Selanjutnya wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Ya, Allah SWT akan selalu menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Jadi kalau kita ini ya memang itulah wujud persaudaraan di antara kita, yaitu saling menolong di antara kita, maka Allah akan memberikan pertolongan. Ya, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan. Kalau memang kita ini sudah ya terwujud, sudah mampu mewujudkan ya suasana yang saling menolong di antara kita, di antara hamba Allah ini. Bapak dan Ibu sekalian,
Inilah poin-poin yang perlu kita perhatikan. Cukup banyak Pak ya. Belum lagi nanti hak-hak ukhuwah. Nah itu nanti kita sampaikan di masa yang akan datang. Kalau ada orang mengucapkan salam, wajib kita jawab. Ada orang sakit, wajib kita kunjungi. Ya. Ya. Ada orang bersin, baca alhamdulillah kita doakan. Ada orang meninggal, ya kita ngikuti, ya kita urusi jenazahnya, kita salatkan dan kita ikut mengantarkan ke pemakamannya dan seterusnya. Itu adalah merupakan wujud keimanan kita dalam bentuk ukhuwah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia-Nya kepada kita yang namanya persaudaraan itu Bapak dan Saudara sekalian. Dan kalau suasana persaudaraan itu sudah tumbuh pada kita semua, maka kehidupan yang penuh kenikmatan, kebahagiaan itu akan kita rasakan. Kita tidak akan merasa kesepian dalam keramaian seperti bintang rock siapa yang meninggal itu. Karena kegersangan jiwanya Bapak dan Saudara sekalian. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.